Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur jikalau kita bisa memasuki hari yang baru dalam kehidupan kita. Saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan kita. Yang kita tahu adalah yang sekarang kita alami sebagai berkat Tuhan. Dan apa yang kita alami hari ini, kita tahu bahwa Tuhan juga akan memelihara masa depan hidup kita. Karena hidup kita adalah milik Dia dan di dalam tangannya. Oleh karena itu, kita tidak usah khawatir dalam hidup ini. Mari kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengetahui apa yang akan terjadi dengan dirinya sendiri di masa depan. Sehingga pada umumnya orang tidak dapat menjelaskan bagaimana masa depannya? Tentu dengan pasti. Dan bagaimana nanti akhir hidupnya? Mereka pun tidak tahu, saudara. Nah, saudara, orang umumnya menceritakan tentang kehidupannya sesuatu yang sudah lewat. Dan mereka mencoba menginterpretasi apa yang terjadi dalam hidupnya. Tapi itu sesuatu yang sudah dia lewati. Tetapi yang belum dia lewati, dia tidak bisa menduga apapun, karena dia tidak punya kedaulatan untuk masa depannya. Bagaimana dengan Yesus Kristus? Saudara, dia adalah satu-satunya yang tahu kenapa dia datang, yang tahu dari mana ia datang, dan tahu kemana dia pergi. Dan dia tahu apa yang akan terjadi dengan dirinya, bukan sekedar dia tahu, dia sendiri yang menentukannya. Saudara, karena Yesus, dia berbeda dengan setiap kita. Dia berbeda dengan para nabi. Dia berbeda dengan para imam. Dia berbeda dengan para rasul. Karena dia adalah anak Allah. Dia datang dengan jelas misi kayu salib. Dan semuanya itu di dalam kedaulatannya. Mari kita belajar firman Tuhan. Dari Yohanes pasal 12 ayat 27 sampai ke 35. Sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu, maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya. Supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa kayu salib daripada Yesus Kristus bukanlah peristiwa yang sifatnya insidentil, sesuatu yang tidak sengaja terjadi, suatu kecelakaan, atau suatu kekalahan. Dan juga peristiwa kayu salib bukanlah suatu peristiwa di mana Yesus terpaksa mati di atas kayu salib karena tidak berdaya dengan orang-orang banyak pada zaman itu. Saudara, firman Tuhan hari ini yang kita baca memberitahukan kepada kita bahwa memang Yesus sudah tahu dan Yesus sendiri menetapkan dia harus naik ke atas kayu salib. Saudara yang kasih dalam Tuhan, salib pada zaman itu merupakan kehinaan, merupakan tanda kebinasaan, merupakan tanda kekejaman, serta juga penghukuman.
Tetapi setelah Yesus mati di kayu salib, maka salib sampai hari ini merupakan tanda kemuliaan. Salib merupakan tanda kehidupan. Salib merupakan ekspresi kasih Allah. Dan salib Yesus Kristus menyatakan keselamatan yang Allah berikan kepada manusia. Saudara, apakah pesan firman Tuhan yang kita baca hari ini? Yang pertama, Yesus Kristus datang ke dalam dunia dengan tujuan untuk menanggung dosa manusia dengan mati di kayu salib. Dan Kristus memuliakan Bapa di surga melalui kayu salib. Dan Kristus sendiri dimuliakan melalui kayu salib. Saudara, firman Tuhan berkata begini, sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak di situ mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan karena kamu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah yang dikatakan Tuhan Yesus terkait dengan waktunya telah tiba di mana Yesus harus naik ke atas kayu salib. Saudara, Yesus Kristus naik ke atas kayu salib bukan karena keterpaksaan. Oleh karena itu Yesus berkata, apakah dia harus berkata kepada Bapa supaya Bapa selamatkan dia, supaya dia tidak disalib? Yesus berkata, tidak. Sebab dia datang memang untuk itu. Untuk menanggung dosa manusia. Saudara-saudara, peristiwa kayu salib, saudara-saudara, bukanlah accident. Bukanlah kecelakaan. Bukanlah sebuah kekalahan. Tetapi saudara, itu adalah misi Allah di dalam Yesus Kristus. Supaya dosa manusia ditanggung oleh kematian Yesus Kristus. Sehingga barang siapa percaya, dia boleh dimerdekakan dan mendapat keselamatan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kayu salib bagi orang-orang Yahudi pada zaman itu adalah untuk menghina Yesus Kristus. Tetapi kayu salib itu yang Yesus tanggung, justru kayu salib itu memuliakan Bapa yang di sorga. Karena melalui kayu salib, anugerah kasih Allah dinyatakan. Melalui kayu salib, menyatakan Allah, dia berdaulat atas segala sesuatu. Dan tidak ada segala sesuatu yang sanggup menentang rancangan Bapa yang di surga. Dan juga melalui kayu salib, Yesus Kristus dimuliakan. Karena melalui kayu salib, Yesus Kristus menyatakan diri akan siapakah dia. Bahwa dia adalah anak Allah. Dan dia adalah Mesias, juru selamat dunia ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ketika Yesus datang ke dalam dunia, Yesus menjelaskan terlebih dahulu apa misinya, bagaimana terjadinya, dan mengapa dia naik ke atas kayu salib. Dan kematiannya bukan akhir segala-galanya. Namun dia beritahukan terlebih dahulu bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan Yesus berkata dia bukan hanya bangkit, tapi Yesus berkata dia akan kembali kepada Bapa di surga. Dia berkata, aku tahu dari mana aku datang, dan aku tahu kemana aku pergi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, lihatkah saudara akan siapakah Yesus? Oleh karena itu saudara, berbahagialah kita yang mengenal dia dan percaya kepadanya. Karena dia menanggung dosa kita. Dan melalui Yesus Kristus, kita pun akan mengalami kemuliaan Allah di dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, dari bagian firman Tuhan ini kita belajar, dengan Yesus Kristus menggenapi kayu salib, ia telah mengalahkan penguasa dunia ini. Dan ia menarik orang datang kepadanya. Saudara, firman Tuhan berkata begini, dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi,
Aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia mati. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus berkata apa? Jika aku ditinggikan dari bumi, ini bicara dia disalibkan, maka dia akan menarik orang itu datang kepada dia. Atau dia akan membawa orang itu percaya kepadanya. Dimana sebelumnya Yesus berkata apa? Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Saudara, melalui kayu salib, Yesus menarik orang untuk diselamatkan. Tapi melalui kayu salib, Yesus mengalahkan penguasa dunia ini, yaitu si iblis. Sehingga iblis tidak lagi punya kuasa untuk merengkuh orang-orang milik Tuhan. Dan Tuhan memerdekakannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dunia ini saudara tidak netral. Ada kuasa si jahat yang merengkuh orang. Sehingga orang berada di bawah kuasanya. Tetapi orang-orang milik Yesus Kristus, si setan tidak sanggup menguasanya terus. Karena panggilan Kristus yang efektif membuat dia dilahirkan kembali. Saudara, firman Tuhan dalam Ibrani pasal 2 ayat 14 berkata begini, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga, yaitu Yesus Kristus juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Saudara yang kasih dalam Tuhan, barang siapa percaya kepada Yesus Kristus, walaupun dia sudah mati, dia akan hidup. Dan barang siapa hidup, dia tidak akan mati selama-lamanya. Itu perkataan Tuhan. Yaitu kuasa maut tidak lagi sanggup membelenggu orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus telah mati di kayu salib dan telah mengalahkan iblis itu sendiri. Maka itu Kolose pasal 1:13 berkata begini, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Saudara, ketika kita percaya Yesus, kita bukan semoga satu kali kita akan masuk kerajaan Allah. Tetapi Kolose pasal 1:13 berkata, dengan kita percaya dia, pada saat itu kita dilepaskan dari kuasa kegelapan dan kita dipindahkan ke dalam kerajaan anak yang kekasih. Saudara, betapa dahsyat karya kayu salib Yesus Kristus. Karena tidak ada seorang pun yang sanggup mengalahkan kuasa si jahat atau si iblis. Namun Yesus Kristus dengan kematian di kayu salib, dia membuat iblis tidak berdaya, kehilangan kuasanya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, marilah kita hidup setia kepada dia, marilah kita hidup bersyukur kepadanya. Saudara, kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena kasih Kristus kepada kita. Oleh karena itu, janganlah lagi kita dikalahkan oleh dunia ini. Janganlah lagi kita dikalahkan oleh si iblis. Janganlah lagi kita dikalahkan oleh manusia yang lama, yaitu manusia di dalam keberdosaan dan hawa nafsunya. Dengan cara, mari kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Karena hidup kita bukan kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biar Engkau meteraikan firman dalam hati kami, dan kami bersyukur ya Tuhan. Melalui firman-Mu kami tahu, Yesus Kristus Engkau adalah anak Allah, Mesias. Kami bersyukur ya Tuhan. Tidak ada seorang manusia yang bisa sama dengan Engkau. Karena memang Engkau datang. Engkau adalah Allah itu sendiri yang berinkarnasi menjadi manusia, supaya Engkau menanggung dosa kami dengan naik ke atas kayu salib. Dan Engkau mengalahkan segala kuasa-kuasa di dunia ini. Terima kasih untuk berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.